Shalom jemaat terkasih yang setia kepada Tuhan Yesus. Kita bersyukur jika malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam persekutuan doa secara online. Namun kiranya persekutuan doa kita menjadi persekutuan yang istimewa. Oh iya, mengapa hari ini persekutuan doa kita dikatakan istimewa, Selvi? Ya, benar Bu Indah. Saya mengatakan persekutuan kita istimewa sebab Rabu malam ini adalah persekutuan doa yang terakhir di bulan Desember ini. Tuhan sudah membuktikan pemeliharaannya di masa pandemi ini, di mana jemaat pun tetap bisa mengikuti persekutuan doa secara online di rumah hari Rabu ke hari Rabu sampai hari ini dengan setia. Wah, benar juga ya, Selvi. Persekutuan kita istimewa karena kita nanti juga akan mendengar dan menyaksikan sharing singkat jemaat-jemaat di tiap keluarga, sekalipun tidak semua keluarga bisa men-sharingkan tentang penyertaan dan perlindungan Tuhan hampir sepanjang 1 tahun ini dalam masa pandemi ini. Wow, anugerahnya terlebih keistimewaan malam ini karena kita merindukan Tuhan hadir dan memberkati. Mari persiapkan hati kita malam ini untuk mengikuti persekutuan doa dengan tema Menghitung Berkat-Mu. Persiapkan diri kita dan dengarkanlah panggilan persekutuan kita. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Tuhan Yesus Sang Immanuel yang memimpin tapak demi tapak langkah hidup kita dari musim ke musim silih berganti sampai bulan Desember penghujung tahun ini. Mari nyanyikan syukur semusim berlalu. Bersama-sama sebelum memulai persekutuan doa ini kita berdoa.
Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di rumah masing-masing Tuhan untuk mengikuti persekutuan doa Rabu secara online. Tuhan, kiranya Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan, dan terlebih Tuhan kami memohon Engkau kiranya benarkan hati, pikiran, dan jiwa kami Tuhan, agar kami dapat mengikuti persekutuan-Mu Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan sungguh-sungguh Tuhan, dan terlebih biarlah persekutuan doa pada malam hari ini Tuhan dapat mengubahkan setiap kami, menegur setiap kami, agar kami semakin dibentuk dan semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oh ya Selvi, di masa pandemi ini ada banyak hal yang kita hadapi dan alami yang berbeda dengan kebiasaan kita sebelumnya. Contoh kecil yang kamu hadapi perbedaannya seperti apa? Boleh disaringkan? Oh ya Bu Indah, sebelum pandemi saya kuliah langsung tatap muka dengan dosen. Namun pada masa pandemi ini kuliahnya di rumah secara online. Bahkan mengerjakan skripsi pun konsultasinya dengan dosen pembimbing itu juga secara online. Bersyukur sih skripsinya bisa selesai dan sekarang tinggal maju sidang. Puji syukur tentunya kemurahan Tuhan berlaku juga bagi jemaat di rumah. Kesetiaan Tuhan tidak pernah beranjak dari hidup kita. Suka, duka, kuat, lemah, sehat, sakit, mari kita akui Tuhan tidak pernah meninggalkan dan terus memberkati kita. Mari kita nyanyikan pujian Hitung Berkat-Mu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau percaya hukum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau benar, salib yang kau pikul menantang berat? Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih bermain. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terberi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Nah Bu Indah, seperti tadi kita sampaikan, mari kita dengarkan dan saksikan sharing singkat jemaat-jemaat di rumah dalam menghitung berkat Tuhan khususnya di masa pandemi ini. Baik, silakan. Selamat sore, saya berterima kasih pada hambanya Bapak Obed yang memberi saya kesempatan untuk bersaksi atas cinta kasih Tuhan pada keluarga kami selama pandemi tahun 2020 sampai ujung tahun ini. Begitu besar kasih, pemeliharaan, perlindungan, serta berkat-berkat rohani dan jasmani yang Tuhan berikan kepada anak pertama saya, Henry, atas kelancaran pekerjaannya. Anak kedua saya, Ferry, mujizat Tuhan pekerjaannya selama pandemi tidak pernah surut dari order. Dan anak terakhir saya, Happy, juga pekerjaannya berjalan lancar. Dan yang terutama dari semuanya itu, Tuhan selalu memberi kesehatan walaupun bekerja di luar rumah, bertemu dengan orang-orang banyak. Semua itu karena penyertaan Tuhan. Dan kami selalu anjurkan pada anak-anak kami untuk selalu taat pada firman Tuhan yang tertulis di 1 Tesalonika 5 ayat 17.
ayat yang pendek biar kita selalu mengingat, yaitu tetaplah berdoa. Itulah yang menjadi kita kuat untuk mengiring Tuhan. Nah, sekianlah kesaksian saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, juga kepada hambanya Bapak Obed. Saya percaya pertolongan Tuhan tidak sampai sini saja, melainkan hingga tahun depan dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa meski hanya lewat daring. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya akan sedikit berbagi pengalaman bagaimana Tuhan menolong dan menyertai keluarga saya. Di tengah kondisi situasi pandemi yang sangat sulit saat ini, Tuhan tetap terus menyertai kami. Ketika ada kendala, ada masalah di dalam pekerjaan suami, kami terus berdoa, meyakini di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar, pasti ada pertolongan. Kami tetap meyakini bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, kami pasti takkan kekurangan. Kami terus merasakan berkat Tuhan, kami ada, kami sehat, kami tidak berkekurangan. Itu semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. Oleh sebab itu, mari kita tetap terus takut akan Tuhan, kita terus setia, kita terus sabar, dan yakin semua ini akan berakhir di dalam penyertaan Tuhan. Mari kita akhiri tahun 2020 dengan penuh sukacita, bahwa Tuhan ada beserta kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom jemaat, terima kasih. Kami akan memberikan sharing perjalanan dan usaha kami di dalam tahun 2020 ini. Kita tahu di dalam 2020 ini kita juga mengalami masa pandemi, itu yang juga masa sulit yang dirasakan oleh semua orang. Tetapi di masa pandemi ini, terutama usaha kami yang juga mengalami berkurangnya omset yang sangat sulit juga kami lakukan, kami kerjakan. Tetapi bersama istri saya dalam usaha kami ini, kami jalani berdua, kami jalani dengan sukacita. Kami berserah kepada Tuhan yang selalu melindungi dan menguatkan iman kita, sehingga di dalam masa sulit ini bisa satu demi satu kami lewati, kami lakukan bersama istri saya, bisa terlampaui. Puji Tuhan, ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Tanpa campur tangan Tuhan, kami tidak bisa melakukan hal ini. Terima kasih. Inilah sharing singkat saya yang saya berikan. Shalom, saya mau men-sharingkan aktivitas kami sekeluarga selama masa pandemi ini. Begitu banyak yang berubah ya, dari aktivitas-aktivitas kecil, terus kemudian seharian saya bersama keluarga. Jadi misalkan seperti pekerjaan saya yang selama ini begitu hektik, begitu sibuk hari lepas hari. Tapi sekarang kita atau saya melakukannya hanya seminggu 2 kali, dan kita lebih banyak di rumah. Kemudian sekolah untuk Brian, anak saya, sekarang juga dilakukan secara online. Kita tahu itu hal yang sulit bagi kami, yang kita udah terbiasa untuk aktivitas di luar, menyelesaikannya dengan langsung, kemudian kita harus melakukannya banyak dengan online. Jadi banyak hal yang kita perlu beradaptasi awalnya, dan itu sulit bagi kami. Tapi ada positifnya juga, jadi kita lebih sering banyak di rumah, berkumpul dengan keluarga, bisa sharing satu dengan yang lain. Saya lebih tahu kebutuhan Brian, pelajaran Brian, dan saya juga bisa mengontrol untuk sekolah online-nya. Bersyukur sampai dengan sekarang pemeliharaan Tuhan itu begitu luar biasa, dari kesehatan,
dari waktu yang diberikan untuk kami bisa lebih mengenal lagi ya dengan anak, jadi lebih mengenal satu dengan yang lain. Jadi pemeliharaan Tuhan itu begitu luar biasa. Di masa sulit-sulit seperti ini kita tetap bisa bergandengan tangan dan terus bersandar, terus memuji kebesaran Tuhan. Terima kasih, itu sharing keluarga kami, kiranya bisa membuat kita lebih kuat satu dengan yang lain. Terima kasih. Halo, nama saya Regina. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa pesan dan kesan saya terhadap pandemi corona ini. Pertama-tama, saya juga bersimpati atas keadaan yang terjadi di negara kita karena pandemi corona ini. Tetapi banyak sekali hikmat juga yang bisa kita ambil. Kita bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan dan terutama juga kepada keluarga kita semua. Kita berharap bersama-sama agar pandemi ini cepat berlalu sehingga negara kita menjadi aman, kita senantiasa dalam keadaan sehat dan bisa berkumpul kembali bersama-sama serta dapat beribadah bersama-sama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian. Sebentar lagi kita sudah akan mengakhiri tahun 2020. Bagi saya, tahun 2020 adalah tahun yang unik, tahun yang membawa banyak perubahan-perubahan yang tidak terduga. Antara lain, kita sudah tidak bisa beribadah di gereja hampir 1 tahun, dan kita juga tidak bisa bebas bertemu dengan teman-teman, saudara-saudara seiman. Dan juga masih banyak hal-hal yang lain yang membuat kita tidak nyaman. Tetapi saya pikir bahwa kalau Tuhan mengizinkan terjadinya COVID ini, tentu ada maksud Tuhan yang mungkin suatu hari nanti kita bisa mengerti. Bapak Ibu sekalian, perubahan-perubahan itu bisa terjadi setiap saat. Tetapi Tuhan kita tidak berubah. Seperti yang tercatat di Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami sekeluarga mengucap syukur kepada Tuhan. Kami sungguh mengalami kehadiran Tuhan di dalam keluarga kami di masa-masa pandemi ini. Kami merasakan pertolongan dan penyertaan Tuhan di saat-saat yang sulit. Kami juga mendapatkan jawaban-jawaban doa dari Tuhan. Kalau hari ini kami masih baik-baik saja, kami tahu bahwa itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Wabah pandemi virus COVID-19 ini membuat kita semua takut dan khawatir. Takut dan khawatir ini memang ada alasannya, karena nyaris tidak ada sesuatu yang bisa diandalkan yang menjamin kita tidak tertular oleh virus ini. Termasuk juga anak-anak Tuhan tidak terhindar untuk tertular virus ini. Tapi Tuhan telah memberikan kita harta yang sangat berharga, yaitu iman kepada Kristus, pengharapan kepada yang kekal. Itulah yang membuat saya ketika mengalami COVID memberikan saya kelegaan. Dan kelegaan inilah yang membuat saya makin mengerti bahwa iman kepada Kristus itu adalah jawaban dari semua masalah yang ada di dunia ini. Kami patut bersyukur dan memuji Dia. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kembali Tuhan memberikan kami pada kesempatan yang terakhir di tahun 2020 ini di dalam persekutuan doa secara online. Kami bersyukur dan kami mau kembali belajar firman Tuhan. Berkati kami supaya kami semakin tahu dan mengenal Tuhan dan juga kehendak-Mu untuk kami lakukan dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan melandasi firman Tuhan pada malam hari ini di dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-11. Beginilah firman Tuhan.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, pastinya kita semuanya tahu bahwa ini adalah doa Bapa kami, yaitu adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, yang diajarkannya secara langsung. Jadi doa ini tidak berasal dari para murid ataupun para rasul, tetapi yang datangnya dari Tuhan Yesus sendiri. Saudara, kalau kita membaca di dalam doa Bapa kami ini, kita melihat bahwa di dalam ayat 9-10 itu bersifat vertikal, yaitu menunjuk kepada Allah dan pemahaman manusia akan keberadaan Allah dan kedudukannya di surga. Sehingga saudara, hanya kepada Dia sajalah ketika kita berdoa, kita memberi penghormatan dan juga kelayakan dan juga segala kemuliaan. Kemudian dimulai di dalam ayat 11-13, ini merujuk kepada manusia dan segala keberadaannya, termasuk hal-hal yang mencakup kebutuhan manusia. Saudara, kalau kita memperhatikan hal yang mencakup kebutuhan manusia, yang pertama dinyatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu di dalam ayat 11 ini, yaitu adalah berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, kebutuhan manusia yang utama adalah kebutuhan akan makanan. Nah, tetapi dalam hal ini bukan berarti hanya mencakup makanan yang bisa dimakan, tidak. Tetapi ini mencakup keseluruhan atau sebagai lambang dari seluruh kebutuhan manusia. Ya, seperti sandang, pangan, mencakup kesehatan, rumah, dan sebagainya. Jadi saudara, hal yang utama diajarkan oleh Tuhan Yesus yang mencakup tentang kebutuhan manusia yaitu adalah tentang makanan, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Saudara, kita akan melihat arti daripada bagian ini, yaitu berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, sebagai pokok doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama saudara, bahwa kata makanan secara hurufiah artinya adalah roti. Roti mencakup segala macam ya, makanan dan segala kebutuhan jasmani manusia. Dan kita perhatikan dikatakan kata yang secukupnya. Saudara, ini menyatakan pada nilai rohani yang sangat berlawanan dengan sikap keserakahan manusia yang tidak pernah merasa cukup. Nah, saudara, kita perhatikan di sini kata berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ini mengandung beberapa arti. Yang pertama, kata makanan secara hurufiah diartikan roti, yaitu segala macam makanan dan juga mencakup segala kebutuhan jasmani manusia. Dan kita melihat ada kata yang cukup menarik di sini, yaitu kata secukupnya. Ini diterjemahkan daily atau harian. Ini artinya saudara bahwa untuk kita meminta apa yang benar-benar kita butuhkan, ya, menunjuk kepada hal-hal atau kebutuhan yang kita butuhkan, bukan hal-hal yang kita inginkan. Jadi kata secukupnya ini menyatakan pada nilai rohani yang sangat berlawanan dengan sikap keserakahan manusia yang tidak pernah merasa cukup. Kalau kita bandingkan di dalam Amsal 30 ayat 8-9, kita perhatikan yang dikatakan Amsal di sana, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudara, Tuhan Yesus dalam bagian ini mengajarkan kita untuk hidup secukupnya atau ala kadarnya, saudara.
Jadi hal pertama pada bagian ini mengajarkan kepada kita untuk memiliki hidup sederhana. Allah tidak menjanjikan kemewahan, ya, tetapi hidup yang cukup tiap hari. Saudara, ayat 11 ini juga mengandung arti yang kedua, yaitu ketika kita meminta makanan setiap hari, ini menyatakan kesadaran kita bahwa makanan itu lebih merupakan berkat Allah daripada hasil dari pekerjaan manusia. Sehingga ada kata berikanlah, berarti sebuah permohonan. Ini mencakup bahwa makanan itu lebih kepada berkat dari Allah, ya, yaitu kebutuhan-kebutuhan manusia. Itu berasal dari Allah dan bukan semua di dalam pekerjaan manusia. Tetapi ini juga bukan berarti bahwa manusia tidak perlu bekerja. Namun satu hal yang harus kita yakini bahwa berkat itu datangnya dari Allah. Sumber berkat segala kebutuhan manusia adalah Allah. Sehingga manusia perlu tiap-tiap hari bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi jika hari ini kita mendapatkan sesuatu, walaupun hal itu adalah hal yang sederhana, namun hendaknya kita penuh dengan ucapan syukur. Ya, seperti seorang anak ketika ia menerima kebutuhannya hari demi hari. Kalau kita memperhatikan seorang anak, saudara, bahwa apa yang dia dapatkan setiap hari ia penuh dengan syukur dan penuh sukacita, tanpa memikirkan terlebih dahulu apa yang akan menjadi kebutuhannya besok, saudara. Dan ini sekaligus juga menyatakan kepada kita untuk tidak menjadi kecewa atau putus asa ketika kita merasa bahwa kita belum memiliki kecukupan untuk kebutuhan hari esok. Saudara, memang tidak bisa dipungkiri bahwa manusia, ya, ada yang namanya kekhawatiran dan juga kecemasan untuk hari esok. Ketika ia merasa akan kurang atau belum cukup untuk menghadapi hari esok. Namun saudara, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini menyatakan kepada kita untuk tiap-tiap hari pun bergantung kepada Tuhan. Dan ada sebuah keyakinan kita, kepastian akan janji Allah. Seperti saudara Daud menyatakan pengalamannya bersama dengan Allah. Di dalam Mazmur 37 ayat 3 dan 25 dikatakan di sana, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi Daud mengakui bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Amin, saudara. Nah, Allah yang sama juga akan meringankan segala kekhawatiran dan juga kecemasan kita. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, bagaimana seorang janda di Sarfat, ya, di mana kebutuhannya dicukupkan oleh Tuhan. Kemudian juga Allah yang sama di dalam perjanjian baru, Allah yang penuh belas kasih dan penuh dengan kepedulian kepada orang banyak yang ia lihat terlantar dan seperti domba yang tidak bergembala. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan bisa mencukupkan kebutuhan 5 orang lebih. Ini adalah bukti kepedulian Allah kepada umatnya. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, Allah adalah pemelihara hidup kita. Hendaknya kita juga mengakui setiap hari bahwa hal-hal yang kita butuhkan, baik jasmani maupun rohani, kita bergantung penuh kepada Tuhan dengan memegang janjinya bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Saudara, melalui bagian ini, bagaimana kita memandang Tuhan dan berkat-berkatnya? Ya, sudahkah kita bersyukur setiap hari dan mengakui pemeliharaannya dan berkata bahwa cukup untuk setiap hari? Dan kita juga mengakui bahwa tidak mungkin, ya, anak-anak Tuhan tidak dipelihara oleh Tuhan. Ia Allah yang kita percayai adalah pemelihara kehidupan kita. Dan biarlah kita memiliki pengakuan seperti Daud. Sekali lagi ketika Daud mengatakan bahwa tidak pernah kita melihat bahwa orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti.
Ini menyatakan sebuah pengakuan bahwa Tuhan pasti memelihara umatnya. Namun yang menjadi perenungan kita, saudara, bahwa Tuhan mengajarkan untuk kita meminta secukupnya dan bukan mengikuti sifat manusia yang tidak pernah merasa cukup. Jadi saudara, mari kita bersyukur tiap hari bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita umatnya. Ketika kita akan menghitung berkat-berkatnya, maka kita bisa berkata cukup Tuhan tiap hari. Dan di sana kita akan bisa bersyukur. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Karena hari ini pun adalah kasih karunia Allah. Sehingga kita bersyukur. Dan tiap-tiap hari kita akan kagum pemeliharaan Allah atas hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan pemelihara hidup kami meyakini bahwa Allah selalu peduli akan hidup kami, karena kami adalah domba yang Engkau gembalakan, yang tidak pernah Engkau tinggalkan. Mampukan kami untuk tiap-tiap hari bersyukur akan hidup yang cukup yang Tuhan anugerahkan. Kami tidak mengikuti keserakahan manusia duniawi yang tidak pernah merasa cukup, tetapi kami bersyukur dari hal-hal yang sederhana sekalipun Tuhan. Kami melihat bahwa Tuhan penuh dengan belas kasihan atas kami. Kami bersyukur firman-Mu tolong kami untuk tidak lagi bersungut-sungut ataupun memandang Allah tidak peduli kepada kami. Tetapi sungguh ketika kami menghitung berkat-Mu, kami melihat bahwa hari lepas hari Tuhan selalu menopang dan menyertai kami. Terpujilah Tuhan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bersyukur jika malam hari ini kebenaran firman Allah menguatkan kepercayaan kita akan janji dan berkat Tuhan bagi kita yang terus belajar, setia, dan mengasihinya. Untuk itu sebagai persiapan pokok-pokok doa kita, mari nyanyikan pujian Penyertaan-Mu sempurna. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu.
di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keiraan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menaikkan beberapa doa syafaat kita. Mari yang pertama, mari kita mengucap syukur kepada pemeliharaan Tuhan selama tahun 2020 ini ya. Tidak terasa bahwa selama ini kita mengikuti persekutuan doa dan ini adalah persekutuan doa terakhir, dan kita melihat pemeliharaan Tuhan bagi kita, semuanya adalah anugerahnya sehingga kita ada di penghujung tahun ini. Mari kita bersyukur. Ya Tuhan, kalau kami mengingat kembali besarnya cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dan bahkan segala keberadaan hidup kami, kami melihat bagaimana Tuhan begitu menyertai kami, bagaimana Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang tahun 2020 ini, meskipun begitu banyak hal yang harus kami hadapi, tetapi Tuhan telah melalukan semuanya itu, sehingga kami ada saat ini. Sungguh semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur besar cinta kasih Tuhan bagi kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua saudara, mari kita mengingat saat ini dan berdoa untuk korban bencana alam yang terjadi di Medan dan sekitarnya. Kiranya Tuhan memelihara dan mencukupkan kebutuhan mereka. Dan sekaligus kita juga doakan perekonomian bangsa dan negara kita di masa pandemi ini, supaya Tuhan tetap sertai dan Tuhan memberkati bangsa kita. Kita berdoa. Bapa, kami mengingat saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam banjir, tanah longsor di Medan dan sekitarnya. Kami berdoa Tuhan Yesus tolong mereka, Engkau yang mencukupkan dalam semua kebutuhan mereka. Kami juga mengingat bahwa biarlah anak-anak Tuhan juga boleh terlibat untuk bisa peduli, untuk bisa memberi, untuk menyatakan kasih yang sungguh-sungguh. Kami berdoa Tuhan berkati di dalam pemulihan Medan dan sekitarnya. Kami mohon campur tangan Tuhan. Kami berdoa untuk perekonomian bangsa dan negara kami juga Tuhan. Di dalam masa pandemi ini, kiranya Tuhan tetap menopang dan tetap ada kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke tetap dipelihara oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan perekonomian negara kami ini di dalam tangan Tuhan. Berkati juga para pemimpin, para pemerintah kami yang bertanggung jawab di dalamnya, juga di dalam semua kebijaksanaan yang akan dikerjakan. Kiranya beri hikmat Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan doa yang terakhir saudara, kita doakan jemaat ya yang sedang bergumul akan kebutuhan, pekerjaan, kesehatan. Tuhan ikut campur tangan dan juga mencurahkan segala kebaikan bagi umatnya. Bapak Ibu, jikalau ada jemaat yang mungkin saat ini diingat ada yang sakit, ada yang dalam keadaan lemah, kiranya Tuhan menolong. Kita jangan lupa mendoakan juga Ibu Franz yang lagi dalam masa pemulihan pasca operasi. Tuhan juga menolong hambanya, dan juga untuk jemaat-jemaat usiawan lainnya yang sakit, Tuhan menolong memberikan pemulihan. Kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan pergumulan-pergumulan jemaat-Mu yang mungkin sedang bergumul akan kebutuhan, bergumul akan pekerjaan, bergumul akan kesehatan, ataupun bergumul akan keluarga, dan segala pergumulan jemaat-Mu hanya Tuhan yang tahu. Itu kami serahkan dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan memberi pertolongan. Kami mengingat jemaat-jemaat yang dalam keadaan sakit saat ini dan di dalam masa pemulihan.
menyerahkan Ibu Frans yang juga di dalam pasca operasi, kiranya Tuhan menolong memulihkan hamba-Mu. Demikian juga Opa Fran diberi kesehatan di dalam mendampingi dan juga kekuatan. Dan juga untuk jemaat usiawan lainnya yang sedang juga sakit, kami mohon belas kasihan Tuhan untuk menyembuhkan dan melawat. Terlebih beri hati yang tetap bisa bersyukur kepada Tuhan, dan mereka tetap memelihara hubungan pribadi mereka di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan semua kami dalam pergumulan di dalam keluarga, Tuhan juga campur tangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, saya memberi kesempatan bagi Bapak Ibu yang mungkin mempunyai pergumulan pribadi, saya memberikan waktu untuk kita berdoa dan membawanya di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Demikianlah jemaat sekalian, persekutuan doa kita malam hari ini telah usai. Selfie, apakah diberkati dengan persekutuan kita malam ini? Wah, benar Bu Indah. Anugerahnya saya tentunya diberkati dengan kebersamaan persekutuan doa kita malam ini sekalipun secara online. Dan berharap jemaat di rumah juga boleh diberkati dengan semua rangkaian acara persekutuan doa kita pada malam hari ini. Pada akhirnya saya Indah dan saya Selfie undur diri. Mari kita terus semangat bersekutu dalam saling memperhatikan dan mendoakan satu dengan yang lain dengan tekun sebagai bagian tubuh Kristus dan jemaatnya. Kiranya di momen bulan Natal ini juga kasih dan kehadiran Kristus terus kita alami untuk menguatkan iman, kasih dan pengharapan kita pada Kristus. Pada akhir kata, kami segenap yang bertugas mengucapkan tetap bersukacita dalam Kristus, alami pemeliharaan dan berkat-Nya sampai Maranatha, Dia datang kembali. Amin.